Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Alim Pratama dari program studi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan tentang pasar keuangan untuk memenuhi syarat mata kuliah Ekonomi Moneter. Pasar keuangan adalah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seorang atau koperasi untuk dengan mudah dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Dalam sekuritas komoditas dimungkinkan dapat melakukan pembelian dan penjualan awal atas produk-produk sumber alam seperti produk pertanian dan pertambangan dan lain sebagainya. Dalam dunia keuangan, pasar keuangan ini meliputi yang pertama, penjual saham dalam memperbolehkan modal melalui pasar modal. Yang kedua, pengalihan atas risiko pada transaksi pasar derivatif. Dan yang ketiga, perdagangan internasional melalui pasar valuta asing. Definisi pasar keuangan dapat berarti yang pertama, suatu sistem pasar yang memfasilitasi terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan, seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Terus yang kedua, pertemuan antar pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau yang sering disebut dengan over the counter. Dalam dunia akademis, mahasiswa bidang studi keuangan akan menggunakan kedua makna tersebut. Namun, untuk mahasiswa ekonomi hanya menggunakan makna yang kedua. Jenis-jenis pasar keuangan. Pasar keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis seperti yang pertama, pasar modal yang terdiri dari pasar primer dan pasar sekunder, dan pasar ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu pasar saham dan pasar obligasi. Pasar saham ialah pasar yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Sedangkan pasar obligasi, pasar yang merupakan sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Dan yang kedua, ada pasar komoditi, pasar yang memfasilitasi perdagangan komoditas. Yang ketiga, pasar keuangan, pasar yang merupakan sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi. Dan yang keempat, pasar derivatif, yang merupakan sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Dan yang kelima, pasar asuransi, pasar yang memfasilitasi retribusi dan berbagai risiko. Dan yang terakhir, pasar valuta asing, yang memfasilitasi perdagangan valuta asing. Manfaat pasar keuangan. Tanpa adanya pasar keuangan, maka peminjam uang atau kreditur akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Pengantara seperti bank membantu dalam melakukan proses ini, di mana bank menerima deposito dari nasabahnya yang memiliki uang untuk ditabung, dan kemudian bank dapat meminjamkan uang ini kepada orang yang berniat untuk meminjam uang. Bank biasa memberikan pinjaman uang dalam bentuk kredit dan kredit pemilikan rumah. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.